Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya, amin. Sahabat-sahabatku, review hari ini enggak kayak biasanya. Jadi biasanya tanaman pepaya, ini tanaman jeruk, sahabat-sahabatku, tapi cuma sedikit. Ini dekat rumah cuma sedikit, sahabat-sahabat. Jeruk itu bagusnya ditinggikan dulu sampai umur 2 tahun, sahabat-sahabatku, agar tanaman jeruk itu enggak sampai niangi, sahabat-sahabatku. Jadi meskipun buahnya banyak, itu enggak sampai kita nyongkok atau ngasih tiang. Jadi bagusnya umur 2 tahunan. Jadi sahabatku, misalkan punya tanaman jeruk yang umur sudah 1,5 tahun, itu bagusnya dibuahkan, sahabat-sahabatku. Karena kalau tapi masih kecil itu tidak bagus, bagusnya seumur 1,5 tahun. Jadi istilahnya umur 2 tahun, istilahnya kita sudah merasakan yaitu buah jeruknya, sahabat-sahabatku. Nah, gimana caranya membuahkan jeruk? Yaitu intinya pupuk dulu, sahabat-sahabatku. Jadi pupuk itu yang penting ada NPK, meskipun nggak ada NPK yaitu ditambahi KCL bisa atau MKP, sahabat-sahabatku. Jadi kalau tanaman jeruk ini bagusnya ya ditambahi KCL pemupukan, karena KCL itu sangat membantu agar buah akar jeruk itu kuat merambat dan merangsang, yaitu batang-batang itu kuat dan bunganya itu istilahnya enggak rontok, sahabat-sahabatku. Jadi nantinya jeruk ini bisa berbuah, bisa lebat. Jadi kalau kita punya jeruk, intinya KCL nya, sahabat-sahabatku. Kalau kami menerangkan di pepaya, KCL nya cuma sedikit, karena tanaman jeruk ini kan istilahnya kayu, sahabat-sahabatku. Jadi pupuk yang utama misalkan 2 on, sahabat-sahabatku, per pohonnya. Misalkan ini contoh NPK nya 2 on. Jadi istilahnya biar greget, biar cepat berbuah, yaitu 1 onnya KCL. Tapi jangan dekat-dekat pohonnya, yaitu agar jarak jauh-jauh itu dirambatkan melingkar, sahabat-sahabatku, untuk pohon di lingkungan pohonnya. Jadi nantinya jeruk ini bisa makan, yaitu pemupukan kita istilahnya ndak overdosis. Jadi satu pohonnya 3 on, 1 onnya untuk KCL dan pupuk utama misalkan NPK, 2 on itu sangat kuat, sahabat-sahabatku, tapi dengan cara agak jauh, yaitu dari pohonnya. Karena tanaman jeruk ini yang sangat bisa makan pemupukan, yaitu akar yang agak jauh, karena yang dekat itu akar yang tua, sahabat-sahabatku. Jadi misalkan kita punya tanaman jeruk, misalkan enggak dipupuk dengan pupuk toko, sahabat-sahabatku, misalkan punya koi kambing, koi sapi atau koi ayam, bisa saja, sahabat-sahabatku. Itu asalkan yang sudah lama ditabur-taburkan di sekitar batang pohonnya. Jadi kalau tanaman jeruk ini kan kecilnya nunggu sampai hampir 2 tahun baru dibuahkan, sahabat-sahabatku. Karena kalau enggak seumur segitu, itu nantinya cabangnya masih sedikit dan enggak
kuat, ndak bisa besar jadi sahabat-sahabatku. Jadi bagusnya umur 1,5 tahun, 2 tahunnya bisa panen lah sahabat-sahabatku, intinya begitu. Jadi tanaman ini ya juga istilahnya baru mulai bisa panen sahabat-sahabatku. Itu tadi kami ya panen cuma sedikit-sedikit. Jadi buahnya variasi sahabat-sahabat, ada yang segini dan ada yang segini, bahkan tadi itu ada yang masak, nanti bisa untuk mencoba dimakan habis maghrib ya, insya Allah nanti. Jadi agar buah itu bervariasi, itu KCL-nya sahabat-sahabatku. Jadi istilahnya kadang jeruk itu rasanya kurang manis sahabat-sahabatku. Bahkan kalau KCL-nya dikuatin, jeruk ini buahnya itu ndak henti-henti sahabat-sahabatku. Apalagi di daerah yang di sini itu terkenal buah jeruk itu bisa dibuahkan tanpa henti sahabat-sahabatku, istilahnya tanpa musim. Jadi kalau kita punya tanaman jeruk, intinya pemupukan, dan pemupukan itu enggak harus pupuk toko tok sahabat-sahabatku. Misalkan kita punya pupuk organik apa saja sahabat-sahabatku, istilahnya bisa saja ditaburkan di sekitar pohon-pohonnya dan disusul-susulkan, baik itu tai sapi, tai kambing. Kalau tai kambing serintil biasanya, jadi tai ayam bisa saja sahabat-sahabatku, asalkan itu semua yang sudah lama sahabat-sahabatku. Kalau yang baru istilahnya ya jangan sahabat-sahabatku, itu masih membawa hawa panas dan mengganggu ke tanaman kita sahabat-sahabatku. Jadi untuk koi-koi, tai-taian, istilahnya pupuk organik, kalau bisa yang sudah lama atau yang sudah difermentasi. Jadi istilahnya biar aman dan tanaman kita itu agar bisa panen maksimal sahabat-sahabatku. Nah ini kami menanam jeruk itu tidak luas sahabat-sahabatku, jadi ini cuma beberapa pohon aja sahabat-sahabatku, karena yang saya utamakan itu tanaman pepaya, tapi tanaman jeruk ini cuma malah sedikit sahabat-sahabatku. Ini dekat rumah ini sahabat-sahabatku, jadi kami menanam cuma sedikit. Jadi tanaman kami tetap di kebun yang saya utamakan. Kalau di sekitar rumah ini cuma sedikit, itu ada pepaya tapi dari sudah jauh dari sini, agak jauh sahabat-sahabatku. Ini semua berbagi atau belajar bersama, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.